Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang Anda aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan datang, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Hingga kami boleh tetap ada hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pimpin ibadah kami awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus, urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Aku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, saat mengikuti jalan-Mu. Kudus Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita pujikan lebih sungguh lagi pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap
hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama. Dari awal lebih dengan suara lembut. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Boleh tepuk tangan meriah buat Allah kita pagi hari ini, paling meriah buat Allah kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, kudus, kudus namamu Tuhan. Oh haleluya, nama yang berkuasa di atas segala nama. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, ajaiblah namamu Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyaki ala babaso, ku sembah Engkau Yesus, ku tinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Ora masyangara la basyara la balabala. Umayara baba syankiara la babalaka. Ora patakaya la basyika madadakara bash. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Pribadi-pribadi lepas pribadi sembah Tuhan, sembah Tuhan pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur saudara pagi hari ini kepadanya. Haleluya Yesus. Kurabashika dalam bala-bala-bala-bala-bala. Homashika baratashika badalabasaka. Kubaya dalabashaki anakadalabashaka dalaba. Kidakadalabashaki adalabala-bala-bala. Kubaya dalabashaki adalabala-bala. Kuralababashika. Shikadalabala-bala-bala-bala. Kadalabala-bala-bala. Kubaya dalabala-bala-bashaki adalabala-bala-bala-bala-bala.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami di hadapan Engkau Tuhan, umat-Mu yang datang pagi hari ini, membawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan bersorak-sorai bersuka cita atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama saya katakan amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Allah kita, haleluya. Sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya,
berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. 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 Sekali lagi bentuk tangan nanti ya buat Allah kita pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Terhelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus Yesus Tuhan. Tuhan sendiri yang mencengkeram setiap kami dengan hadirat Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan semua yang bukan daripada Tuhan menyingkir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan beri setiap kami roh hikmat, roh pewahyuan, dan Tuhan sendiri yang menerangi mata hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima yang terbaik daripada Tuhan. Kami terima pengertian yang daripada Tuhan, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom. Tuhan baik, Tuhan baik. Barangnya aku so. Ada ya? Ya wis, gak apa-apa. Oke, langsung ya. Jadi gini, ada firman bilang 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, betul? Pertanyaannya sederhana. Waktu kita berdoa sendiri di rumah masing-masing, apakah Tuhan hadir? Betul. Jadi gini ya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Dan pada waktu kita orang percaya kumpul bareng, nyembah Tuhan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ya, bukan cuma hadir loh Tuhan tuh. Waktu orang percaya kumpul bareng, itu Tuhan hadir memberikan yang namanya pengurapan spesial buat anak-anaknya. Saya ngalami loh Bapak Ibu. Jadi gini ya, saya itu di tengah-tengah ibadah pernah ngalami yang namanya kesembuhan ilahi. Benar ini. Di tengah-tengah ibadah, jadi saya itu hadir dengan kesakitan. Sakit itu tidak kunjung sembuh. Di tengah-tengah ibadah, nyembah Tuhan, Tuhan jamah. Dan seketika itu juga saya sembuh. Saya masih ingat betul,
Pemimpin pujiannya itu bilang seperti ini. Engkau akan mencari musuh-musuhmu dan engkau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Waktu saya dengar itu ya, hati ini melonjak. Waktu hati melonjak, saya respon dengan bilang amin. Waktu saya bilang amin, saya mulai cari sakit itu. Gak ketemu Bapak Ibu. Hilang, sembuh total. Pemimpin pujiannya itu ternyata dia itu mengutip satu ayat firman di kitab suci. Engkau akan mencari musuh-musuhmu dan engkau tidak akan pernah menemukan mereka lagi. Ada yang tahu? Diambil dari kitab apa itu? Hah? Ada yang tahu? Itu diambil dari kitab Yesaya pasal 41. Coba ya kita buka ya. Yesaya 41 ayat 12. Pemimpin pujiannya kutip dari firman ini. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemukan mereka. Waktu firman diberitakan, iman mulai bangkit. Waktu kita respon dengan percaya dan bilang amin, jadi loh Bapak Ibu. Amin. Saya sembuh pada itu. Sembuh. Saya itu sakit. Ngomong sama orang itu loh. Harus nahan sakit loh Bapak Ibu. Sampai keluar darahnya. Di tengah-tengah ibadah. Sembuh total. Terus saya juga tanya gini sama Tuhan. Tuhan, apakah saya sembuh ini gara-gara melayani Tuhan? Enggak loh. Saya sembuh semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya hadir di tengah-tengah ibadah. Saya sepakat dengan pemimpin pujian dan saya respon dengan bilang amin. Sembuh Bapak Ibu. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Kalau ada sesuatu yang baik dilontarkan, kita dengar. Respon dengan amin. Bapak Ibu sehat dan kuat? Amin. Hutangnya lunas? Amin. Wis, banter wis, amin ya. Akeh utangi. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan mencurahkan urapannya kepada setiap kita. Waktu saya ngerti hal ini ya, saya pastikan saya di rumah itu mengadakan mesbah keluarga. Syaratnya sederhana, cuma dibutuhkan 2 atau 3 orang berkumpul bersama loh. Anakku takjak mainan nyembah Tuhan, mainan gitar nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Sederhana syaratnya, 2-3 orang berkumpul bersama. Ayo, pastikan Bapak Ibu mengadakan mesbah keluarga setiap hari. Sederhana loh, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Dan kalau Tuhan sudah mencurahkan urapannya, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Sampai sini ngerti ya? Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat gagah kita, bukan karena usaha kita. Sekarang kita lanjut. Oke? Gini. Akhir-akhir ini, masa pandemi ini ya, saya ini sering merenung. Merenung itu juga doa ya itu ya, merenung. Waktu saya doa, ada satu pertanyaan timbul dari hati. Dan saya percaya itu Roh Kudus yang kasih pertanyaan. Tuhan yang kasih pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kapan sih waktu-waktu saya ini ngalami sukacita yang penuh? Kapan sih waktu-waktu saya ini ngalami sewenang sing sampai level itu bisa dikatakan jedok gitu loh. Ya mungkin karena
saya saking stres ya, sedih ya, sampai ada pertanyaan seperti ini. Kapan sih mulai dari kecil sampai saya dewasa, kapan sih saya ini sewenenge pol sampai sukacita yang jewedok dan terpuaskan? Itu pertanyaannya. Dan saya mulai mikir, kapan yo? Saya mulai merenung. Opo pas aku kawin, waktu saya nikah sama Lisa, itu senengnya luar biasa. Bener, seweneng. Orang seperti saya dapat istri, itu ajaib Bapak Ibu. Saya dari kecil itu mindernya luar biasa. Malu. Ngomong sama orang aja takut. Terus lagi pula penampilan saya itu boleh dibilang elek. Penuh dengan jerawat. Bener, ngomong sama orang tuh takut. Dan kalau sampai ada orang cewek, ayo sih San, mau kawin be saya, itu seneng luar biasa saya. Bener, seneng. Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi tetap ya, itu bukan waktu-waktu saya yang merasakan sukacita penuh sampai saya puas. Terus saya mulai mikir lagi, opo pas waktu saya punya anak yo? Nah ini, saya waktu punya anak itu juga sewenengnya luar biasa. Tahu kenapa? Istri saya ini kan keturunan Belanda. Punya darah resus negatif. Orang kalau punya resus negatif, darahnya itu beda dengan darah kita orang Asia. Tidak boleh kawin ambil orang Asia. Kalau kawin itu, anaknya itu kemungkinan bisa meninggal. Jadi sama papi, Lisa ini disekolahkan di luar negeri. Supaya dapat jodoh orang bule. Ternyata pulang-pulang dapat orang Sukoharjo. Serius ini. Kita dulu memang gak diizinkan menikah. Pertama alasan satu itu kesehatan. Bahaya untuk anak kita. Yang kedua alasannya apa? Karena saya ini kurang ganteng kata papi. Tahu bahasa Jawa kurang ganteng apa? Elek, saya ini elek, dulu elek. Tapi bersyukur diubahkan Tuhan, sekarang rodok ganteng ini. Tapi betul Bapak Ibu, tapi tetap mereka izinkan. Akhirnya kita menikah, terus kita punya anak Gary, dan waktu anak Gary lahir itu sehat dan kuat, saya bersyukur. Terus lagi anak kedua lahir, ketiga lahir, semua sehat dan kuat, semua hanya kemurahan Tuhan. Tapi tetap Bapak Ibu, itu tidak membuat saya tuh seneng sampai jedok, sampai terpuaskan. Saya mulai merenung lagi, opo pas aku dagangan untuk untung? Juga bukan. Akhirnya saya diingatkan, saya itu merasa seweneng pol, seneng sampai sukacita dan terpuaskan, itu pada waktu saya berdiri di depan mimbar, nyampe renungan firman Tuhan. Saya merasa senang sukacita yang terpuaskan pada waktu saya kumpul sama keluarga bahas firman. Saya itu sewenangnya luar biasa, merasa terpuaskan pada waktu saya memberi makan orang-orang di luar sana yang tidak mampu. Itu saat-saat saya merasakan sukacita yang penuh. Kalau diringkas dalam satu kalimat, saya itu terpuaskan pada saat saya melayani Tuhan. Benar Bapak Ibu. Waktu saya melayani Tuhan, itu saat-saat di mana saya merasakan sukacita yang penuh. Waktu saya ngerti ini ya, Tuhan kasih saya satu ayat.
Coba dibuka Yesaya 54 ayat 17. Ini Tuhan singkapkan ayat ini. Kayak apa? Oh ini. Ini. Jadi gini Bapak Ibu, ayat ini ya sering saya baca. Tapi kalau Tuhan tidak singkapkan, ya gak mudeng. Tapi pada waktu Tuhan singkapkan, mulai saya ngerti dan madeg di hati. Ini loh. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Amin. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita ini dibenarkan Tuhan. Ini yang saya mau bahas. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Jadi gini, seluruh isi kitab Yesaya 54 dari pertama sampai terakhir itu isinya buat hamba-hamba Tuhan. Buat orang-orang yang melayani Tuhan. Janji Tuhan dari awal, dari Yesaya ayat 1 sampai terakhir, itu isinya tentang janji-janji Tuhan buat orang-orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu baca sendiri dari awal sampai terakhir ini. Isinya kalau dirangkum cuma satu, tentang pemulihan. Dari ayat 1 sampai ini, isinya tentang pemulihan. Dan semua itu adalah jatah untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita semua sudah melayani Tuhan? Semua sudah ya? Luar biasa, Tuhan baik. Ini janji-janji Tuhan buat kita. Ayo kita bahas, enggak usah satu-satu ya. Wakin soalnya. Kita buka mulai dari apa ya? Ayat 13. Tertulis di sini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Janji Tuhan bilang apa? Pasti punya anak. Dan anak-anak kita menjadi muridnya Tuhan. Dan kalau mau punya anak jadi harus apa? Kawin dulu dong. Ini janji Tuhan loh. Tuhan sudah sediakan jodoh buat setiap kita. Waktu kita, Tuhan sudah sediakan jodoh buat kita. Jadi tidak usah khawatir kalau ditolak cinta ya. Saya dulu pernah pacaran minggu, ditinggal, stres. Gara-gara teman baik saya itu lebih kaya jauh lebih daripada saya. Mau milih teman saya. Tidak tidur 3 hari. Tapi janji Tuhan, saya ngerti ini. Tuhan sudah sediakan jodoh buat setiap kita. Kalau sampai ada yang pacaran diputus, ojo takut. Ya, pasti Tuhan sediakan jodoh buat setiap kita. Dan tertulis di sini apa? Anak-anak kita menjadi murid Tuhan. Bicara tentang apa ini Bapak Ibu? Anak-anak kita ya, tidak akan pernah bisa keluar dari jalurnya Tuhan. Kalaupun anak kita melenceng, nuwakal, pasti Tuhan rekayasa supaya anak kita ini balik lagi ke jalurnya Tuhan. Amin. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu. Tahu Benny Hinn? Benny Hinn itu hamba Tuhan besar. Tapi anak ceweknya tidak percaya Tuhan Yesus. Benci sekali sama Benny Hinn papai dewek. Benci pol. Tapi tahu sekarang apa yang terjadi? Sekarang melayani Tuhan. Dapat jodoh hamba Tuhan besar. Terus melayani Tuhan sampai sekarang.
Amin. Tertulis di firman Tuhan, anak kita tidak akan pernah bisa melenceng keluar dari jalurnya Tuhan. Amin. Pegang firman ini Bapak Ibu. Ya. Anaknya ada sing nakal, doakan terus. Pasti Tuhan rekayasa, anak-anak kita pasti kembali ke jalurnya Tuhan. Dan tertulis apa? Besarlah kesejahteraan mereka. Firman bilang apa? Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Terus lanjut. Ayat 14. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Yang pertama ditulis apa? Engkau akan jauh dari pemerasan. Pemerasan ini apa sih Bapak Ibu? Di bahasa Inggrisnya itu tertulis sebagai operation. Sesuatu yang membuat kita itu tertekan, sesuatu yang membuat kita itu stres, sesuatu yang membuat kita itu khawatir. Firman bilang apa? Itu akan dijauhkan semua daripada kita. Amin. Kita akan jauh dari yang namanya pemerasan. Terus, kita tidak usah lagi takut. Dan kita akan jauh daripada yang namanya kekejutan. Berapa waktu yang lalu ya, saya itu ya kalau ada telepon muni, takut saya. Kaget. Tahu kenapa? Takut ditagih saya ini. Bener. Jadi setiap kali ada telepon muni, itu mesti deredek. Karena dananya belum siap. Lek duwe siap ya gak takut ya, tak bayar beres ya. Tapi firman bilang apa? Itu semua akan dijauhkan daripada kita. Kita tidak akan lagi namanya takut. Kita tidak ada lagi yang namanya kaget-kagetan. Firman ya dan amin. Jadi sederhana Bapak Ibu. Pastikan semua kita melayani Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bagus. Kita sudah hidup di tracknya Tuhan, itu bagus. Sekarang tambah lagi, layani Tuhan. Yang belum melayani Tuhan, ayo layani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti cuma berdiri di depan mimbar ngomong seperti ini, bukan. Ini juga pelayanan, tapi bukan cuma ini loh Bapak Ibu. Mendoakan Bapak Gembala itu juga pelayanan. Mendoakan bangsa dan negara itu juga pelayanan. Memberi makan orang-orang yang tidak mampu di luar sana itu juga pelayanan. Ayo ambil bagian. Pokoknya pastikan kita, setiap kita melayani Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir semuanya tentang pemulihan. Janji Tuhan ya dan amin. Terus lanjut. Ayat 17, langsung ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi gini, kalau ada musuh merencanakan yang buruk kepada kita, itu tidak akan pernah berhasil. Virus corona itu bukan dari Tuhan. Itu dari si jahat. Kalau virus corona dilontarkan kepada kita, itu tidak akan pernah berhasil. Loh Mas Bro, kok ada yang sakit? Saya percaya, yang sakit pun pasti Tuhan sembuhkan. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang ajaib. Setiap senjata yang ditempa melawan kita tidak akan pernah berhasil. Ini janji Tuhan ya dan amin. Amin. Selama ibadah masih diperbolehkan, ayo datang ibadah.
harapno Tuhan. Tadi kan di awal dibilangkan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Waktu Tuhan hadir, Tuhan tuh mencurahkan urapan yang spesial buat setiap kita. Amin. Musuh kepingin kita itu ndak ibadah lagi. Tapi selama ibadah masih diperbolehkan, ayo ibadah. Saya ngalami keajaiban di tengah-tengah ibadah. Ya. Mulai layani Tuhan. Terus pertanyaannya gini sekarang. Loh, supaya dapat janji-janji Tuhan, wes aku tak melayani Tuhan ay. Mau jadi aser kek opo kek. Pertanyaannya, waktu melayani Tuhan dengan motivasi seperti itu, bisa jadi nggak janji-janji Tuhan ini? Bisa. Bisa. Menurut saya ya, bisa iya, itu semua kehendak Tuhan ya, kedaulatan Tuhan. Dan bisa juga enggak loh, Tuhan yang pegang kendali. Sekalipun motivasinya salah, bisa iya, bisa enggak jadi. Nah terus, bagaimana supaya ini benar-benar bisa jadi dalam hidup kita? Jadi gini ya, firman Tuhan supaya jadi daging dalam hidup kita, itu syaratnya satu. Tahu Bapak Ibu? Harus apa? Harus ngerti. Waktu kita ngerti, kita lakukan dengan pengertian yang benar, itu jadi. Pernah nggak dengar seperti ini? Wah, aku iki wis nyumbang gereja wake, bayar per puluhan, tapi masalah kok ini. Pernah dengar? Ada orang seperti itu? Nggak ada kan di sini? Di planet sana loh, di planet luar sana loh. Tapi saya percaya Bapak Ibu ya, pada waktu kita melakukan dengan pengertian yang benar, itu jadi. Nah ini, pengertian sing seperti apa sih? Supaya Yesaya 54 ini jadi dalam hidup kita. Tolong Bapak Ibu ingat ya ini. Gini, Yesaya 54 itu ada sesudah adanya Yesaya 53. Buka Yesaya 53. Yesaya 54 itu ada sesudah Yesaya 53. Gampang ya, matematika ya. Mari Yesaya 53, ada Yesaya 54. Tahu Bapak Ibu apa isinya Yesaya 53? Semua isi Yesaya 53 dari awal sampai akhir itu semua tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Semua, nanti tolong pelajari ini. Waktu kita ngerti tentang yang namanya pengorbanan Tuhan di kayu salib, Yesaya 54 itu jadi dalam hidup kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk kita. Tuhan rela dikepui, dihajar, sampai kulitnya meloncat kabeh. Supaya apa? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Tuhan rela dipermalukan, ditelanjangi, diidoni, diolok-olok. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan. Tuhan rela jadi dosa supaya kita jadi kudus. Tuhan rela jadi kutuk digantung di kayu salib supaya berkat Tuhan masuk dalam hidup kita. Ada pertukaran ilahi di kayu salib itu. Semua yang buruk dalam hidup kita disedot sama Tuhan, digantikan dengan semua yang baik dari Tuhan buat kita. Amin. Waktu kita ngerti akan ini, jadilah yang namanya Yesaya 54. Saking sayangi sama kita, sampai nyawa aja diberikan kepada kita. Nyawa lu. Apa maneh sing lain? Cuma hutang, pasti lunas. Nyawa saja sudah diberikan. Saya ngomong hutang lunas itu tahu kenapa? Hutangku akeh soalnya. Saya percaya pasti lunas. Amin. Benar Bapak Ibu.
Waktu kita sadar akan Yesaya 53, saya percaya dari dalam hati pasti timbul keinginan untuk melayani Tuhan. Tidak usah dipaksa-paksa, ayo melayani. Tidak usah. Waktu kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita, secara otomatis kita pasti kepingin melayani Tuhan. Pasti itu. Waktu kita sadar betapa besar kasih Tuhan untuk kita, pasti kita ini kepingin baca firman lebih dan lebih lagi. Pasti kita ini kepingin nyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi kuncinya, sadarlah betul akan pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Amin. Sadarilah bahwa Tuhan sayang sama kita. Sadarilah bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita. Amin. Otomatis dari dalam hati kita ini pasti kepingin melayani Tuhan. Amin. Pasti. Gak usah ditarik-tarik, gak usah dipaksa-paksa. Pasti kepingin berbuat sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi saya berani bilang, bukan karena usaha kita, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang membuat kita sadar bahwa Tuhan sayang sama kita. Dari dalam hati pasti kepingin melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, janji-janji Tuhan ya dan amin jadi dalam hidup kita. Bukan cuma Yesaya 54 loh Bapak Ibu. Saya percaya waktu kita sadar betul akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, seluruh isi Alkitab ini pasti menjadi milik kita. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Tuhan sudah tetapkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Itu semua janji-janji buat kita orang-orang yang percaya. Amin. Yang terakhir ya, saya mau bagi sedikit. Bapak Ibu tahu, di kitab perjanjian lama, semuanya itu nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus itu sudah digenapi semua. Cuma satu yang belum. Tahu apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya mau ingatkan lagi di tempat ini ya. Tuhan itu wis mau datang Bapak Ibu. Wis mau datang. Saya ingatkan, ojo kaken pola. Ya, jangan kaken macem. Oh, aku kepingin kawin maneh, Pak. Ojo wis ya. Aku kepingin kok Salomo, istrine wake, ojo wis tinggalna semua keinginan yang aneh-aneh itu. Kepingin soge tak tuku togel ae. Jangan ya. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Ingat akan hal ini. Ya, sadar betul bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan mulailah layani Tuhan. Yang sudah layani Tuhan, terus melayani Tuhan. Amin. Beri makan orang-orang di sana. Jangan melihat agama, suku, dan budaya. Kasih makan mereka, beritakan bahwa Tuhan baik. Kasih tahu mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kasih mereka makan, layani Tuhan. Amin. Bisa tangkap Bapak Ibu ini? Diperlukan untuk mengerti supaya firman jadi daging. Amin. Ya, kita ingat lagi, Tuhan mau datang, ojo kaken macem. Ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami sudah tangkap dan kami mengerti. Pada waktu kami mengerti, firman itu jadi daging dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang kekurangan Tuhan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan menjadikan kami menjadi kepala dan membuat jalan kami terus naik. Dan Tuhan yang membuat hutang kami lunas. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.
nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Lama-lama ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, Ajaib, ajaib Ya. Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya, Nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, Yesus namanya, nama yang beri menang. nama Amin. Yang beri menang, Yesus namanya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya. Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus makan dengan ucapan syukur dan percaya.
Sekarang kita angkat tinggi-tinggi tawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita, anggur biasa. Tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan bagi kami untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan syukur sebab yang terbaik Dia sudah berikan. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Sikaya ramalamas, sikaya namalamalas. Sungguh kami percaya pagi hari ini, sebab yang terbaik saja putramu yang tunggal Tuhan serahkan, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan untuk setiap kami. Masakan kehidupan kami tidak Tuhan tolong. Pagi hari ini kami percaya bahwa hanya Yesus saja cukup buat kami. Apapun persoalan, apapun tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Yesus saja cukup buat kami. Oh, terima kasih Tuhan buat yang terbaik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Adri Tuhan. Di usia yang muda, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu hamba-Mu minta pengurapan yang baru lebih lagi atasnya Tuhan. Hikmat lebih lagi atasnya Tuhan. Bahkan pewahyuan, singkapkan rahasia firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan buka, sehingga Tuhan akan pakai hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun Kau utus, menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa secara khusus untuk pemerintahan daerah kami, Pandaan, bahkan desa Nogosari. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mulai dari Bapak Kepala Desa, seluruh jajarannya Tuhan, bahkan seluruh warga di desa Nogosari ini Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat atas mereka. Di tengah pandemi yang seperti saat ini, ada banyak mereka yang mengalami kesusahan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tetap bermurah hatilah Tuhan atas desa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh warga akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti Kau sudah memberikan kebaikan-kebaikan atas kehidupan setiap kami. Biarlah gereja-Mu di tempat ini akan berdampak. Dan kami percaya juga Tuhan, seluruh pelayanan yang ada di tempat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di tahun yang baru, kami percaya ada rancangan Tuhan yang lebih lagi atas gereja-Mu. Kami percaya tahun 2021 ini Tuhan, sesuatu yang boleh berdampak yang lebih, yang akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Bahkan untuk kota Pandaan, Pasuruan Tuhan, bahkan untuk Jawa Timur Tuhan, kiranya gereja-Mu akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berdoa juga seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Apapun kesulitan, persoalan, tantangan mereka yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, janji firman-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Allah yang mengerti dan turut merasakan apa yang kami alami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang mengalami pergumulan, sakit, jalan buntu, Tuhan buka jalan, Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada mujizat-mujizat terjadi atas jemaat Tuhan. Dan biarlah minggu depan boleh mereka beribadah bersama-sama dengan kami. Dan setiap kami yang pagi hari ini hadir di tempat ini, sungguh kami menikmati
Betapa indah hadirat-Mu dan kami menikmati isi hati-Mu. Dan kami saat ini dikuatkan. Kami ditegur, seringkali kami salah Tuhan. Seringkali kami hidup tanpa menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tapi pagi hari ini kami tahu, kami yakin percaya, Yesus saja cukup. Sekalipun kami melalui lembah air mata, dalam dunia kekelaman, lembah kekelaman, kami percaya Engkau ada di sana. Engkau yang menjamin hidup kami. Bahkan kami tidak akan pernah tergeletak. Sekalipun kami jatuh, Tuhan tetap memegang tangan kami. Siap mengangkat setiap kami. Usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir, kami percaya ada pemulihan saat ini. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan, pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan berpisah. Kiranya penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat-berkat yang terbaik kiranya turun tercurah melimpah atas kehidupan setiap kami, keluarga kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita, aminkan pujian ini. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Adri. God bless you.